Pernah nggak sih, kamu ngerasa udah makan sehat, tapi badan malah makin gampang lelah? Kita dari kecil diajarin, sayur itu sehat. Dan itu benar, untuk sebagian besar orang. Tapi tahukah kamu, di usia 50 ke atas, tubuh kita berubah. Apa yang dulu bagus buat kita di usia 30-an, bisa jadi malah bikin masalah sekarang. Makanan yang dulu bantu kita tetap fit, bisa pelan-pelan jadi beban. Nggak terasa, mulai dari persendian yang nyeri, perut kembung, sampai tekanan darah yang naik-naik turun. Video ini bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi justru buat nambah pengetahuan, supaya kamu bisa tetap sehat, mandiri, dan menikmati masa tua dengan lebih tenang. Kita bakal bahas 7 jenis sayuran umum yang sering dimakan banyak orang, tapi ternyata bisa berisiko kalau tubuh kita udah mulai menua. Mungkin salah satunya ada di kulkas kamu sekarang. Jadi, yuk tonton sampai habis. Sayuran nomor 1 yaitu sayuran mentah. Sayuran mentah seperti brokoli, kol, kembang kol, dan kubis Brussels memang sering dipuji sebagai makanan super. Tapi di usia 50 tahun ke atas, pencernaan kita udah nggak sekuat dulu. Sayuran ini mengandung senyawa yang disebut goitrogen, zat alami yang bisa ganggu kerja tiroid. Apalagi kalau kita punya gangguan tiroid sejak lama, atau tubuh udah mulai melambat. Akibatnya, kamu bisa merasa gampang capek, berat badan naik meski makan sedikit, kedinginan, atau sulit fokus. Belum lagi, sayuran mentah kaya akan serat tidak larut. Kalau usus kita kuat, ini membantu. Tapi kalau tidak, malah bisa bikin kembung, gas, dan peradangan usus. Aku pernah dengar kisah Bu Sari, 74 tahun. Setiap hari makan brokoli mentah demi hidup sehat. Tapi yang dia dapat, perut kembung tiap sore, tidur gelisah, dan sendi makin nyeri. Setelah sarannya dokter, dia coba kukus sayurannya, cuma 2-3 menit. Dan luar biasa, keluhannya berkurang. Dia bilang, akhirnya saya ngerasa makanan saya bekerja sama dengan tubuh saya, bukan malah jadi musuh. Jadi bukan soal brokoli itu jelek. Bukan. Ini soal bentuk pengolahan. Mengukus atau menumis ringan bisa membantu tubuh mencerna lebih baik, tanpa kehilangan nutrisinya. Jangan biarkan niat sehat malah bikin kamu makin gak nyaman. Sayuran nomor 2 yaitu sayuran Nix HD seperti tomat, terong, paprika, dan kentang. Sayuran Nix HD ini memang enak dan umum banget. Tomat, terong, paprika, kentang putih. Tapi tahu nggak, sayuran ini mengandung solanine, senyawa alami yang bisa picu peradangan, terutama di sendi dan saluran pencernaan. Di usia 30-40-an, tubuh kita bisa atasi. Tapi makin tua, sistem imun makin sensitif. Peradangan kecil bisa jadi rasa nyeri yang bertahan berhari-hari. Cerita dari Pak Andi, 80 tahun. Beliau hobi makan sambal tomat dan balado terong. Tapi tiap pagi, tangannya nyut-nyutan, susah genggam sendok. Dokter bilang itu rematik. Tapi anaknya yang ahli gizi nyaranin stop tomat dan terong dulu. Dalam 2 minggu, nyerinya jauh berkurang. Kadang yang bikin kita sakit bukan penyakit, tapi makanan yang gak cocok lagi. Jadi kalau kamu suka makan tomat tiap hari, atau goreng kentang sebagai camilan, coba istirahatkan 2-3 minggu. Kalau gejala nyeri berkurang, bisa jadi tubuh kamu udah minta jeda. Jangan khawatir, masih bisa dinikmati, tapi dengan cara yang lebih aman.
dimasak matang, dipanggang, atau difermentasi untuk kurangi kadar solanin. Sayuran nomor 3 yaitu bayam kalengan, sayur kaya nitrat. Bayam. Dari kecil kita diajarin, bayam itu sayur super. Tapi, untuk tubuh kita yang makin menua, nggak semua jenis bayam dan cara penyajiannya cocok loh. Khususnya bayam kalengan atau bayam yang diolah berlebihan, ternyata bisa menimbulkan masalah baru, terutama untuk lansia. Kenapa? Karena bayam bersama dengan beberapa sayuran lain tinggi kandungan nitrat alami. Nitrat ini sebenarnya bisa membantu melancarkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah. Tapi pada kondisi tertentu, terutama di usia 50-an ke atas, bisa berubah jadi masalah besar. Kalau tubuh kita tidak mampu lagi memproses nitrat dengan efisien karena masalah ginjal, lambung, atau pengaruh obat, nitrat bisa berubah menjadi nitrit, dan bahkan senyawa nitrosamin. Ini zat yang dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan risiko kanker lambung dan gangguan metabolisme jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah banyak. Nah, yang perlu kamu tahu, bayam bukan satu-satunya sayuran tinggi nitrat. Berikut daftar sayuran lain yang juga tinggi nitrat. Daun bit dan akar bit sangat tinggi nitrat. Arugula bahkan bisa lebih tinggi dari bayam. Romaine lettuce, selada romaine. Seledri juga mengandung oksalat. Swiss chard, bayam merah, hijau lokal. Lobak dan daunnya. Kol Cina, sawi putih. Kale. Daun mustard. Sayur-sayur ini sering dianggap aman bahkan sehat banget. Tapi kalau dikonsumsi terlalu sering, terutama dalam bentuk jus, kalengan, atau olahan tinggi garam, bisa memicu kelebihan nitrat dalam tubuh. Apalagi buat lansia yang juga minum obat tekanan darah, antasida, atau punya riwayat batu ginjal. Contohnya Bu Lina, 75 tahun. Ia rajin makan bayam kalengan karena katanya bagus buat jantung. Tapi dalam beberapa minggu, ia mulai merasa lemas, mual, dan gampang pusing. Setelah diperiksa, ternyata ginjalnya mulai sensitif terhadap zat-zat tambahan dari makanan kalengan. Setelah ia ganti dengan sayur segar yang dikukus ringan, dan mengganti bayam dengan bokche atau sawi hija, keluhannya perlahan hilang. Selain nitrat, bayam juga tinggi oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Lansia yang kurang minum air atau pernah punya batu ginjal sebelumnya sangat berisiko kalau makan bayam, bit, atau seledri terlalu sering. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Hindari bayam kalengan. Pilih bayam sega. Dimasak sebentar, kukus atau tumis ringan. Jangan konsumsi sayur tinggi nitrat setiap hari. Ganti-ganti dengan sayur rendah oksalat seperti timun, selada biasa, labu siam, sawi hijau. Ingat, variasi itu pelindung. Semakin kamu bergantung pada satu jenis sayuran, semakin besar risikonya. Dan makanan yang cocok di usia 30-an, belum tentu cocok di usia 60-an. Sayuran nomor 4 yaitu acar sayuran. Renyahnya tradisi, tapi diam-diam bisa bahaya. Acar sayuran, siapa yang nggak kenal? Buat banyak orang tua di Indonesia, acar itu nostalgia. Rasanya segar, renyah, dan sering hadir bareng nasi goreng, sate, sampai soto. Bahkan di beberapa rumah, acar wortel, mentimun, dan bawang jadi pelengkap wajib tiap hari. Tapi, di balik rasa segarnya, acar sayuran bisa jadi ancaman diam-diam buat kesehatan, terutama setelah usia 50 tahun. Masalah utamanya,
garam berlebihan. Sayuran acar apalagi yang beli di toko atau pasar modern biasanya direndam dalam larutan cuka dan garam tinggi. Bahkan 1 sendok kecil acar bisa mengandung ratusan miligram natrium. Dan masalahnya, kita nggak makan 1 sendok kan? Biasanya nambah. Dan nambah lagi. Akibatnya, natrium terus menumpuk di tubuh. Dan itu bikin tekanan darah naik, kerja ginjal makin berat, dan pembuluh darah menyempit. Kisah Pak Rahmat, 78 tahun, pensiunan guru di Yogyakarta. Setiap makan siang, beliau selalu nambah acar buatan istrinya. Tapi setelah terkena stroke ringan, dokter menemukan bahwa tekanan darahnya jauh di atas normal. Anehnya, Pak Rahmat nggak merasa banyak makan garam karena dia jarang makan keripik, junk food, atau makanan cepat saji. Ternyata, penyumbang garam tersembunyi datang dari acar wortel dan mentimun yang selalu ada di piringnya. Setelah diganti dengan sayur rebus dan potongan mentimun segar, tekanan darahnya mulai turun, dan Pak Rahmat bisa mengurangi dosis obatnya. Tapi bukan cuma soal tekanan darah. Natrium berlebihan juga menarik kalsium keluar dari tulang. Ini bikin tulang makin rapuh dan meningkatkan risiko osteoporosis yang berarti, kalau jatuh, bisa langsung patah. Di usia lanjut, jatuh 1 kali bisa berdampak besar. Kadang bahkan mengubah sisa hidup kita. Tapi kan acar bisa bikin nafsu makan naik? Betul. Dan kami nggak bilang harus berhenti total. Tapi modifikasi itu penting. Solusinya, gunakan sedikit saja garam, dan lebih banyak cuka alami. Tambahkan rempah alami seperti bawang putih, jahe, dan cabai untuk rasa. Pilih acar rumahan daripada beli kemasan toko. Coba camilan sehat lain seperti mentimun segar dengan perasan lemon, atau sayuran kukus yang dibumbui ringan. Intinya, bukan tentang melarang, tapi tentang mengenali sinyal tubuh kita. Kalau kamu punya riwayat hipertensi, gangguan ginjal, atau osteoporosis, sudah saatnya berpikir 2 kali soal makanan-makanan yang selama ini kita anggap biasa. Sayuran nomor 5 yaitu tomat kalengan dan produk olahan segar di lidah, menyimpan risiko. Siapa sih yang gak suka tomat? Buah yang satu ini sering dianggap superfood. Kaya likopen, vitamin C, dan bagus buat kulit dan jantung. Tapi tunggu dulu. Yang kita bahas di sini bukan tomat segar, melainkan tomat kalengan, saus tomat kemasan, dan produk olahan tomat lainnya seperti sup, saus pasta, dan jus tomat pabrikan. Masalah pertama, BPA dari kaleng. Banyak produk tomat kalengan masih pakai lapisan kaleng yang mengandung BPA, bisphenol A. Zat ini bisa meresap ke dalam makanan, terutama makanan asam seperti tomat. Beberapa penelitian menunjukkan BPA bisa mengganggu hormon, memicu peradangan, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker tertentu, terutama pada tubuh lansia yang sudah lebih sensitif. Kisah nyata, Bu Erna, 70 tahun, dari Semarang. Tiap minggu beliau masak spaghetti buat cucunya. Sausnya pakai tomat kalengan yang katanya lebih praktis dan enak. Tapi setelah beberapa bulan, Bu Erna mulai mengeluh kembung terus, sendi sakit, dan sering lelah tanpa sebab. Setelah konsultasi dengan ahli gizi, ternyata penyebabnya datang dari akumulasi bahan tambahan dan kemungkinan paparan BPA dari kaleng. Ia beralih ke tomat segar dan mulai bikin saus sendiri di rumah. Dalam waktu 3 minggu, kembung hilang, tidur lebih nyenyak, dan sendi terasa lebih ringan. Masalah kedua,
garam dan gula tersembunyi. Banyak orang nggak sadar kalau satu porsi kecil saus tomat botolan bisa mengandung lebih banyak garam daripada sekantong keripik. Bahkan dalam beberapa merek, ada juga tambahan gula untuk menyeimbangkan rasa asam tomat. Kombinasi garam tinggi dan gula tersembunyi ini bisa meningkatkan tekanan darah, membebani ginjal, menyebabkan radang lambung atau asam lambung naik, bahkan memperparah gula darah bagi yang punya diabetes. Masalah ketiga, asam lambung. Buat lansia yang sering mengalami GERD, MAC, atau asam lambung naik, produk olahan tomat sering jadi pemicu utama. Sup tomat, saus asam, atau jus tomat bisa memperburuk peradangan di lambung dan menimbulkan rasa terbakar di dada, mual setelah makan, sering sendawa atau asam di mulut. Solusinya, pilih tomat segar atau beku. Masak sendiri saus tomat dengan tambahan bawang putih, daun basil, dan minyak zaitun. Kalau harus beli produk kaleng, cari yang berlabel bebas BPA dan rendah sodium. Hindari produk tomat yang mengandung pengawet buatan dan pemanis tambahan. Ingat ya, bukan tomatnya yang salah, tapi cara penyajiannya. Kalau dulu kita kuat makan apa saja, sekarang tubuh kita perlu bantuan lebih. Bukan soal jadi lemah, tapi soal jadi lebih bijak dan sayang tubuh sendiri. Sayuran nomor 6 yaitu seledri. Renyah, tapi bisa menyesatkan. Seledri. Banyak orang nganggep sayuran ini tuh aman banget. Rasanya segar, renyah, rendah kalori, dan katanya bagus buat tekanan darah. Bahkan, tren jus seledri sempat booming di kalangan lansia karena diyakini bisa detoks tubuh. Tapi sayangnya, nggak semua yang kelihatan sehat itu benar-benar ramah buat tubuh orang tua. Seledri justru menyimpan beberapa bahaya tersembunyi yang jarang dibicarakan. Masalah pertama, pestisida. Seledri masuk dalam daftar Dirty Dozen, yaitu daftar sayuran dengan kandungan residu pestisida tertinggi di dunia. Kenapa? Karena teksturnya berpori dan tipis. Jadi semua yang disemprotkan di ladang langsung terserap ke dalam batang dan daun. Dan sayangnya, kita makan seledri langsung mentah atau di blender, tanpa dikupas. Paparan pestisida, meskipun dalam jumlah kecil, kalau dikonsumsi rutin, bisa membebani fungsi hati, memicu reaksi alergi ringan, melemahkan kekebalan tubuh lansia, dan memperparah kondisi peradangan kronis. Kisah nyata, Bu Rosmiati, 69 tahun, dari Bandung. Bu Rosmi tiap pagi rutin bikin jus seledri selama 2 bulan, karena katanya bisa nurunin tekanan darah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia mulai sering sakit kepala, kulit gatal-gatal, dan gelisah tanpa sebab. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi, ditemukan bahwa reaksi tubuhnya kemungkinan berasal dari residu kimia di seledri yang ia konsumsi setiap hari. Setelah ia beralih ke seledri organik dan hanya konsumsi seminggu 2 kali, gejalanya menghilang. Masalah kedua, oksalat. Seledri juga mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Kalau kamu pernah mengalami batu ginjal, kamu tahu betapa menyiksanya itu. Lansia yang tidak minum cukup air, atau yang mengonsumsi suplemen kalsium, lebih rentan mengalami penumpukan oksalat dari makanan. Masalah ketiga, natrium alami. Banyak yang nggak sadar, meski nggak terasa asin, seledri mengandung natrium alami yang lumayan tinggi. Buat kamu yang harus mengontrol tekanan darah,
Konsumsi seledri berlebihan bisa jadi pemicu tekanan darah naik tanpa disadari. Masalah keempat, serat kasar. Buat sebagian lansia yang punya pencernaan lemah atau usus sensitif, tekstur serat kasar di batang seledri bisa bikin kembung, gas berlebihan, pencernaan lambat, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Apalagi kalau langsung dikunyah mentah atau di blender tanpa disaring. Solusinya, pilih seledri organik atau cuci dengan air mengalir sikat halus. Jangan konsumsi setiap hari, cukup 1-2 kali seminggu. Jika dibuat jus, saring ampasnya. Kombinasikan dengan sayuran lain yang lebih ringan, seperti timun, labu, atau zucchini. Ingat, niat baik kadang bisa berbalik jadi efek buruk kalau nggak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Seledri bukan musuh, tapi jangan juga dijadikan obat segala tanpa tahu batasannya. Tubuh kita di usia 50-an ke atas udah beda banget sama dulu. Sekarang saatnya bukan cuma makan yang sehat, tapi juga makan yang tepat. Bukan takut makan, tapi belajar mendengar tubuh. Kalau kamu masih nonton sampai bagian ini, aku kasih jempol. Artinya kamu bukan cuma peduli sama makanan, tapi juga peduli sama dirimu sendiri. Banyak dari kita, apalagi yang udah masuk usia 50-an ke atas, sering berpikir, "Yah, makan aja yang penting sehat, banyakin sayur." Tapi kenyataannya, nggak semua sayur cocok buat tubuh kita yang sudah menua. Apa yang dulu bikin sehat, sekarang bisa malah bikin sakit. Dan bukan karena kita lemah, karena tubuh kita berubah. Jadi harus takut makan sayur? Nggak sama sekali. Ini bukan tentang takut. Ini tentang sadar. Tentang ngerti bahwa sekarang kita nggak cuma butuh makanan sehat, tapi makanan yang tepat dan ramah buat kondisi tubuh kita hari ini. Kamu masih boleh makan tomat, bayam, acar, seledri, asal tahu cara terbaik buat mengolahnya. Kamu masih boleh ngemil, tapi sadar apa yang masuk ke tubuh. Karena kadang, yang kelihatan sehat di luar, diam-diam bikin kerja jantung, ginjal, dan usus kita semakin berat. Kisah yang terlalu sering kami dengar. Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru sadar setelah terkena stroke kecil, asam urat kumat, atau ginjal mulai lemah. Lalu mereka bilang, "Andai dari dulu saya tahu." Nah, sekarang kamu udah tahu. Dan itu artinya, kamu udah selangkah lebih bijak daripada kemarin. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Dengarkan sinyal tubuhmu. Kembung, nyeri sendi, mual, semua itu bukan kebetulan. Kurangi makanan olahan. Pilih bahan segar, organik kalau bisa. Dan yang paling penting, jangan anggap semua sayur pasti cocok buat semua orang. Pesan terakhir dari kami. Kamu udah melewati banyak hal dalam hidup ini. Sekarang saatnya menikmati hari-hari dengan tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan energi yang lebih stabil. Jadi mulai besok, waktu kamu belanja atau masak, tanyakan ke diri sendiri. Ini masih cocok buat tubuhku hari ini? Itu bukan sekadar pilihan makan. Itu tanda kamu sayang sama diri sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan kasih like, tulis komentar apa yang paling menyadarkan kamu, dan bagikan ke orang tua, teman, atau siapapun yang kamu sayangi. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan informasi yang lebih menyehatkan dan memotivasi.